Peraturan pemerintah tentang pesangon pensiunan tahun 2026 sedang memasuki tahap pembahasan yang sangat penting. Banyak pensiunan bertanya, apakah benar pesangon akan cair sekaligus? Apakah pencairannya akan berdekatan dengan gaji ke-13? Pertanyaan ini muncul karena dalam beberapa waktu terakhir, pembahasan kebijakan ini disebut sudah sampai pada tahap lanjutan di tingkat pusat. Artinya prosesnya bukan lagi sekadar wacana awal, tetapi sudah masuk pembahasan yang lebih serius. Saat ini yang perlu dipahami adalah kebijakan tersebut masih dalam proses finalisasi. Belum ada pengumuman resmi tentang tanggal pasti pencairan. Pemerintah masih membahas kesiapan anggaran, kesiapan sistem, serta validasi data penerima. Semua ini perlu waktu karena jumlah pensiunan di Indonesia sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah. Ketika sebuah peraturan pemerintah atau PP benar-benar disahkan, maka pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas. Ini berbeda dengan sekadar kabar atau isu yang beredar di media sosial. Jika sudah menjadi PP resmi, maka ada aturan tertulis yang mengatur siapa yang berhak menerima, berapa besarannya, dan bagaimana cara pencairannya. Namun sebelum diumumkan secara resmi, kita tidak boleh menyimpulkan secara pasti. Salah satu hal yang ramai dibicarakan adalah kemungkinan pesangon dibayarkan sekaligus dalam satu kali transfer. Kata sekaligus sering disalahartikan. Sekaligus bukan berarti semua pensiunan menerima dana pada hari dan jam yang sama. Biasanya meskipun kebijakan menyebut dibayar penuh, pelaksanaannya tetap dilakukan dalam beberapa tahap atau batch. Mengapa harus bertahap? Karena kebijakan ini menyangkut jutaan penerima. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap data sudah benar, nama harus sesuai dengan KTP, tanggal lahir harus sinkron, nomor rekening harus aktif dan sesuai nama penerima. Jika ada satu huruf yang berbeda saja, sistem bisa menahan pencairan. Inilah alasan kenapa proses verifikasi menjadi sangat penting. Selain itu, kesiapan anggaran juga menjadi pertimbangan utama. Anggaran negara harus dikelola dengan hati-hati. Pembayaran dalam jumlah besar memerlukan perhitungan yang matang agar tidak mengganggu program lain. Karena itu, meskipun disebut cair penuh, pelaksanaannya bisa saja dilakukan dalam beberapa tahap untuk menjaga stabilitas. Isu lain yang banyak dibahas adalah apakah pencairan pesangon akan berdekatan dengan gaji ke-13. Secara logika memang ada kemungkinan kebijakan tambahan sering dilakukan mendekati waktu gaji ke-13. Hal ini karena sistem pembayaran sudah aktif, data penerima sudah diperbarui, dan proses administrasi lebih mudah dilakukan bersamaan. Namun sekali lagi ini belum bisa dipastikan sebelum ada pengumuman resmi. Gaji ke-13 sendiri biasanya diberikan sebagai tambahan penghasilan tahunan untuk membantu kebutuhan tertentu. Jika pesangon dibayarkan dekat dengan waktu tersebut, tentu akan sangat membantu para pensiunan. Tetapi kita tetap harus menunggu keputusan resmi agar tidak salah memahami situasi. Dalam pembahasan kebijakan sosial seperti ini, biasanya pemerintah juga memperhatikan kelompok yang dianggap lebih rentan, misalnya pensiunan dengan usia lanjut, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian, atau yang hanya memiliki satu sumber penghasilan. Namun bukan berarti golongan lain tidak memiliki hak. Semua pensiunan tetap memiliki hak sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran pesangon nantinya akan dihitung berdasarkan masa kerja, pangkat terakhir, dan komponen yang diatur dalam rumus resmi. Jadi tidak mungkin semua menerima jumlah yang sama. Setiap orang memiliki riwayat kerja yang berbeda, sehingga perhitungannya juga berbeda. Hal ini penting dipahami agar tidak muncul salah paham ketika nominal yang diterima tidak sama dengan orang lain. Saat ini yang paling penting bukanlah berspekulasi tentang tanggal, melainkan memastikan kesiapan data. Banyak masalah pencairan terjadi bukan karena kebijakan batal, tetapi karena data tidak sesuai. Nama yang berbeda dengan KTP, rekening yang sudah tidak aktif, atau perubahan status yang belum diperbarui bisa menjadi kendala. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan data pribadi sudah benar. Pastikan nama sesuai dengan identitas resmi. Periksa tanggal lahir, perbarui alamat jika sudah pindah. Jika ada perubahan status perkawinan, pastikan sudah tercatat dengan benar. Semua ini akan memudahkan proses verifikasi. Langkah kedua adalah memastikan rekening masih aktif. Rekening harus atas nama pribadi penerima. Jangan menggunakan rekening orang lain. Jangan biarkan rekening dalam keadaan tidak aktif terlalu lama. Jika ragu, datanglah ke bank untuk memastikan rekening masih bisa menerima transfer.
Langkah ketiga adalah hanya menggunakan sumber informasi resmi. Informasi bisa diperoleh dari pengumuman instansi pemerintah atau lembaga pengelola pensiun yang sah. Jangan percaya pada pesan berantai yang tidak jelas sumbernya. Apalagi jika ada yang meminta biaya administrasi atau meminta kode rahasia, itu sudah pasti penipuan. Seringkali menjelang kebijakan besar seperti ini, muncul oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Mereka mengaku bisa mempercepat pencairan dengan imbalan uang, ada juga yang meminta kode OTP dengan alasan verifikasi. Hal seperti ini harus dihindari. Tidak ada jalur cepat berbayar dalam pencairan resmi pemerintah. Pertanyaan lain yang sering muncul adalah bagaimana jika pensiunan sudah wafat. Dalam sistem pensiun, hak biasanya dapat diteruskan kepada ahli waris yang sah sesuai aturan. Namun prosesnya harus melalui jalur resmi. Diperlukan surat keterangan kematian, dokumen ahli waris, dan rekening atas nama ahli waris. Semua harus sesuai prosedur. Jika suatu saat PP benar-benar disahkan, hari pertama bukan berarti dana langsung masuk ke rekening. Biasanya sistem nasional akan diaktifkan terlebih dahulu. Data akan dikunci dan disinkronkan dengan data kependudukan dan perbankan. Tahap verifikasi akan dimulai sebelum pencairan dilakukan. Pada tahap awal mungkin akan ada notifikasi bahwa data sedang diverifikasi. Jika dalam minggu pertama belum ada pemberitahuan atau dana belum masuk, tidak perlu panik. Kebijakan besar hampir selalu dilakukan secara bertahap. Setiap batch akan diproses sesuai jadwal. Mengelola dana dengan bijak juga sangat penting. Jika pesangon nanti benar-benar cair, gunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang memang prioritas. Kesehatan harus menjadi yang utama. Biaya berobat dan pemeriksaan rutin sangat penting di usia pensiun. Selain itu, kebutuhan pokok dan stabilitas keuangan keluarga juga harus diperhatikan. Hindari tawaran investasi yang tidak jelas. Banyak kasus dana habis karena tergiur janji keuntungan cepat. Skema penggandaan dana sering kali berakhir dengan kerugian. Lebih baik menyimpan dana di tempat yang aman dan terjamin. Kita juga perlu menyadari bahwa kebijakan besar tidak pernah bebas dari tantangan. Bisa saja ada penyesuaian jadwal, bisa saja ada tambahan proses verifikasi, namun jika sudah menjadi peraturan resmi, maka pelaksanaannya memiliki kewajiban administratif yang jelas. Artinya bisa dipantau dan dievaluasi. Masa pensiun seharusnya menjadi masa yang lebih tenang. Karena itu penting untuk tidak mudah terpengaruh isu yang belum pasti. Tetaplah bersikap tenang dan rasional. Persiapkan data dengan baik, pastikan rekening aktif, pantau informasi resmi. Jika pesangon benar-benar dibayarkan sekaligus, itu berarti hak dibayarkan penuh dalam satu periode kebijakan. Namun tetap ingat bahwa teknis transfer bisa berbeda-beda waktunya. Jangan membandingkan dengan orang lain secara berlebihan. Bagi yang menerima lebih dulu, bersyukurlah. Bagi yang menunggu, tetap sabar. Selama data benar dan sesuai aturan, hak tersebut tetap ada. Sistem membutuhkan waktu untuk memproses jutaan data secara akurat. Harapan banyak pensiunan tentu agar kebijakan ini segera disahkan dan direalisasikan. Pesangon dapat menjadi tambahan yang berarti untuk menunjang kehidupan sehari-hari, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya kesehatan yang terus meningkat. Namun harapan harus tetap diiringi dengan sikap realistis. Kita tidak boleh menganggap kabar pembahasan sebagai kepastian tanggal. Semua harus menunggu pengumuman resmi. Dengan begitu kita tidak kecewa jika jadwal berbeda dari perkiraan. Kesimpulannya, update PP pesangon pensiunan 2026 memang sedang dalam tahap penting. Ada kemungkinan dibayarkan penuh. Ada kemungkinan waktunya berdekatan dengan gaji ke-13. Namun sampai saat ini belum ada tanggal resmi yang diumumkan. Yang bisa dilakukan sekarang adalah bersiap, perbarui data, pastikan rekening aktif, gunakan informasi resmi, hindari penipuan, dan kelola harapan dengan bijak. Semoga jika kebijakan ini benar-benar disahkan, pelaksanaannya berjalan lancar tanpa hambatan. Semoga dana sampai kepada yang berhak dengan aman, dan semoga para pensiunan dapat merasakan manfaatnya untuk kehidupan yang lebih tenang dan sejahtera di masa pensiun.